93,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global. Baik Sobat Bahasa FM, terima kasih masih di 93,1 Bahasa FM. Kali ini seperti yang sudah diinformasikan Sobat Bahasa FM sebelumnya, kalau hari ini kita akan bincang-bincang santai dalam ngobrol santai bersama Bahasa FM dan juga bersama Rumah Sakit Elizabeth. Baik Sobat Bahasa FM, seperti biasanya di setiap kita ngobras, kita akan ada narasumber yang hadir tentunya di kesempatan pagi ini bersama Rumah Sakit Elizabeth. Kali ini kita seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan bersama Dr. Zulfikar Dian Paradilan, MCAT, Clean SPU, dokter spesialis urologi. Dan kita akan berbicara temanya pagi ini seputar batu saluran kencing. Masih bersama Bobi Ramadan sampai jam 10 nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan saja Anda bisa telepon langsung atau SMS di 081 13019 931 atau di WhatsApp-nya silahkan aja untuk Anda kasih pertanyaan di 081 13 59 931. Ngomong-ngomong tentang batu saluran kemih ini, Sobat Bahasa FM, memang ya di Indonesia ini masalah batu saluran kemih masih menduduki kasus tersering atau tertinggi di antara seluruh kasus urologi. Angka kejadian batu saluran kemih tergantung pada kondisi geografis, iklim, etnis, pola makan, faktor genetik. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang batu saluran kemih ini seperti apa, langsung saja kita akan berbincang-bincang. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Dr. Zulfikar Dian Paradilan. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bobi. Ya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Iya, mudah-mudahan selalu yang terbaik ya. Amin. Baik dokter, terima kasih dan selamat datang di Radio Bahasa FM kita ucapkan. Dan ini merupakan waktu yang sangat tepat sekali untuk kembali Sobat Bahasa FM, khususnya warga Situbondo yang ingin berkonsultasi seputar kesehatan bersama Rumah Sakit Elizabeth tentunya. Dan dokter, bersama tema kita pagi ini tentang batu saluran kencing ya dokter ya. Nah, ngomong-ngomong, sebelum mengenal lebih jauh apa itu batu saluran kemih, boleh nggak sih dijelaskan dokter, apa sih sebenarnya batu saluran kencing itu? Silakan dokter. Iya. Jadi batu saluran kencing itu ya memang batu ya atau kristal yang terbentuk di sepanjang saluran kencing. Jadi mulai dari ginjal, saluran ureter atau saluran ginjal itu sendiri, sampai kandung kencing, bahkan sampai ke uretra atau saluran penis. Jadi kristal atau batu yang terbentuk di sepanjang saluran kencing. Iya, oke. Dan lagi dokter, ada lain lagi? Batu itu memang bentuknya ya batu ya. Jadi bukan apa kayak pasir gitu, enggak, tapi memang benar-benar bentuknya kayak batu. Nah, itu penyebabnya apa ya dokter? Kok tiba-tiba di dalam kantung kemih atau di dalam saluran kencing itu tiba-tiba ada pasir, itu tiba-tiba ada batu. Padahal kita kan nggak makan batu, nggak makan pasir. Gimana dong? Nah, kalau penyebabnya sebenarnya itu macam-macam ya penyebabnya. Yang pertama, disebutkan tadi dari Mas Bobi, pertama faktor genetik ya. Jadi memang kalau di atasnya itu ada keturunan untuk membentuk batu, maka di keturunannya juga akan cenderung juga membentuk batu di saluran kencing. Kedua, dari iklim ya, terutama daerah tropis di mana iklimnya panas, terutama daerah pesisir ya, seperti daerah Situbondo itu kasus batunya juga tinggi karena penguapannya tinggi sehingga cairan di dalam tubuh itu cenderung lebih sedikit. Cairan tubuh yang lebih sedikit akan gampang membentuk kristal di dalam saluran kencing. Itulah kenapa kita di saat kemarau panjang kayak panas gitu, otomatis kita kan secara tidak langsung dehidrasi ya, iya, kekurangan air. Kekurangan gitu ya. air. Jadi makanya kita harus asupan air itu terus minum secara terus menerus gitu ya. Iya. Artinya sesering mungkin gitu. Jadi kuncinya memang cairan tubuh gitu. Selain itu juga pola hidup ya, pola hidup seperti jarang olahraga, terlalu sering duduk, aktivitas kurang, itu juga memicu terbentuknya batu di saluran kencing. Seperti itu. Ya. Oke.
Jadi artinya kita bukan berarti yang terus, oh ya, secara awam begini lagi dokter, apakah juga sering menahan kencing itu juga termasuk di dalamnya dokter? Ini kebanyakan orang nih biasanya kan paling masyarakat sekali nih. Kadang-kadang orang kan kalau udah ngomongin tentang batu saluran kencing ini biasanya langsung ini apa, makanya jangan selalu nahan kencing gitu. Kalau tentang menahan kencing itu seperti apa? Apakah ada penyebabnya juga dokter? Kalau sering menahan kencing sebenarnya tidak langsung menyebabkan terbentuknya batu saluran kencing ya. Jadi batu saluran kencing itu butuh waktu. Jadi tidak langsung terbentuk batu, tapi dia butuh proses minimal 3 bulan, 1 tahun gitu, baru mulai terbentuk batu di saluran kencing. Tapi sering menahan kencing itu memicu terjadinya infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing yang sering berulang itu baru akan memicu terbentuknya batu di saluran kencing. Akhirnya juga akan membentuk batu saluran kencing. Betul. Juga dari menahan kencing sering mungkin itu karena infeksi itu ya dokter. Iya, ya. Karena dari infeksinya. Baik. Terus ciri-ciri orang yang kena batu saluran kemih atau kencing ini seperti apa? Jadi kalau gejala batu di saluran kencing tergantung dari posisi batu itu sendiri. Kalau misalkan batunya ada di ginjal atau di saluran ureter atau saluran ginjalnya, gejala yang paling sering itu nyeri pinggang. Nyeri pinggang yang tidak hilang dengan istirahat dan hilang timbul sifatnya. Gejala yang lain mungkin bisa mempengaruhi saluran kencing tapi tidak selalu, seperti ada kencing keluar darah, nyeri saat kencing, atau bahkan kalau kencing ada keluar batu, itu memang harus kita evaluasi. Jangan-jangan memang masih ada sisa batu di atasnya atau memang sudah keluar semua. Nah, itu gejala yang paling sering. Kalau gejala yang lebih berat lagi, kalau misalkan sampai mengenai kedua ginjal, bisa sampai menyebabkan gagal ginjal ya. Nah, itu yang gejala-gejala gagal ginjal yang lain seperti lemas, pucat, terus bengkak, itu sebagai komplikasi dari gagal ginjalnya karena penyebab sumbatan dari kedua sisi ginjal. Tapi kalau cuma satu ginjal yang kesumbat biasanya tidak sampai menyebabkan gagal ginjal itu. Baik, ya menarik sekali. Sobat Basa FM boleh langsung untuk Anda yang ingin bertanya langsung konsultasi ke dokter pagi ini, silakan saja kita tunggu di 081 13019931 untuk telepon dan juga SMS-nya. Untuk WA-nya silahkan aja di 081 13599931 bersama Dr. Zulfikar Dian Paradilan, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Elizabeth ya, Sobat Basa FM. Silakan untuk sobat yang sekali lagi ingin telepon ya, kita tunggu. Nah, dokter, kalau menurut dokter sendiri resiko tertinggi batu saluran kencing ini terjadi pada usia seperti apa sih dokter? Anak-anak, remaja, atau dewasa lebih-lebih, atau tidak mandang usia? Ya. Seperti itu. Kalau prevalensi terjadinya batu saluran kencing tidak ada yang khusus ya. Jadi mulai dari anak bahkan yang baru lahir. Anak-anak itu ada ya dokter? Ada. Ternyata, ya? Ada. Kalau anak-anak lebih cenderung mungkin karena bukan karena faktor ini ya, faktor lingkungan, tapi memang ada kelainan sejak lahir. Misalkan ada sumbatan di jalan kencingnya, sumbatan saluran ginjalnya, itu memicu terbentuknya batu di saluran kencing. Atau punya penyakit tertentu, misalkan ada kelainan di fungsi ginjalnya, ada kelainan hormonal, itu bisa memicu terbentuknya batu pada anak-anak. Bahkan yang remaja sampai usia sepuh itu sama saja. Jadi tidak ada prevalensi khusus untuk usia terbentuknya batu. Seperti itu. Yeah. Oke. Dan lagi dokter, apakah bagaimana diagnosis pada orang yang terkena batu saluran kemih? Ya. Kalau diagnosis sama seperti penyakit yang lainnya, kita harus nanya keluhannya dulu seperti apa. Nyeri pinggangnya, kalau nyeri pinggang untuk batu saluran kencing itu khas, jadi kita nyebutnya kolik ya. Kolik itu nyeri di bagian pinggang atau di sudut tulang rusuk, kemudian dia ada menjalar, entah itu menjalarnya ke bagian perut depan atau sepanjang saluran kencing, bahkan sampai nyeri di kelamin gitu. Itu kalau nyeri khususnya. Kemudian tidak berkurang dengan istirahat dan sifatnya hilang timbul, kadang kumat, kemudian hilang, tiba-tiba hilang, kemudian kumat lagi, bahkan sampai mual muntah. Itu gejala yang sering dikeluhkan pasiennya. Kemudian ada gangguan kencing, tapi nggak selalu, misalkan anyang-anyangan, kencing keluar darah itu.
Kemudian kalau dari pemeriksaan yang paling khas itu kita lakukan pemeriksaan ketok ginjal. Jadi kita kayak diketok bagian sudut tulang rusuknya itu kita ketok, dan itu ada nyeri yang sangat. Nah, itu khas untuk batu saluran kencing. Untuk pemeriksaan lain biasanya kita lakukan yang paling gampang pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Itu untuk melihat langsung tanpa memberikan intervensi. Artinya tidak ada radiasi, tidak ada obat-obatan yang dimasukkan ke pasien. Jadi bisa untuk men-screening apakah ini nyeri pinggangnya berasal dari ginjal atau di luar ginjal. Gitu. Seperti itu. Baik. Artinya jika ada timbul masalah-masalah atau gejala-gejala diagnosis seperti itu, ada baiknya untuk kita lebih berhati-hati lagi. Dan maaf, untuk pencegahan pertama, dokter, kalau sudah seperti yang tadi awal-awal yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, apa yang harus kita lakukan sebelum kita konsultasi ke dokter? Apakah memang harus sudah apa dulu yang harus kita lakukan, sering-sering apa gitu, dokter? Iya. Kalau untuk pencegahan batu saluran kencing, yang utama itu tetap faktor cairan ya. Faktor cairan itu yang megang peran utama. Jadi usahakan hidrasi atau banyak minum, paling tidak 2 liter sehari semalam 24 jam atau sekitar 8 gelas. Supaya memperlancar dan begitu membuat kristal di dalam kencing itu lebih desaturasi namanya, lebih encer gitu. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik, olahraga. Olahraga paling tidak minimal 30 sampai 1 jam dalam 1 minggu 3 kali gitu. Aktivitas fisik. Untuk yang lainnya, kalau memang sebelumnya ada keluhan batu di saluran kencing atau sudah dilakukan tindakan atau pernah keluar, itu sebaiknya batu itu jangan dibuang. Konsultasikan ke dokter urologi atau dokter keluarganya. Kalau bisa itu dilakukan pemeriksaan batunya. Jadi sebenarnya batu saluran kencing itu jenisnya ada banyak ya, kurang lebih ada 6 atau sampai 9. Dan itu pencegahannya itu berbeda antara tiap batu. Tapi yang utama tetap yang 2 tadi, olahraga, aktivitas fisik, hidrasi. Sedangkan untuk apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh, itu tergantung dari jenis batunya. Istirahat, olahraga, banyak minum. Itu udah artinya yang paling enggak selalu kita lakukan setiap saat, di mana saja, kapan saja. Iya, gitu. Betul. Terima kasih Bu Tari dari Prajikan. Mau tanya, apakah seorang anak kecil yang mengalami gangguan kesulitan kencing karena ada penyumbatan harus segera disunat walau usianya masih balita atau bayi? Adakah solusi yang lain, dokter? Oke. Untuk bayi, balita itu yang sering kita temukan namanya fimosis ya. Jadi kulup atau kuncup dari penisnya itu ukurannya kecil sehingga aliran kencingnya sering terhambat. Nah, untuk pasien-pasien dengan fimosis ini harus disunat bila fimosisnya ini menimbulkan komplikasi gitu ya. Komplikasinya itu misalkan kalau dia kencing kuncupnya itu gembung dulu, itu sebaiknya dilakukan tindakan atau disirkum atau disunat itu tadi. Atau yang kedua, sering infeksi saluran kencing. Misalkan kalau anak-anak atau bayi biasanya tidak bisa mengeluh kencingnya sakit, tapi sering demam dalam 1 bulan lebih dari 3 kali. Terus dicari penyebabnya, ternyata penyebabnya infeksi saluran kencing. Nah, itu baru ada indikasi untuk dilakukan sirkumsisi. Jika tidak ada indikasi itu, monggo itu prevensinya anunya sendiri keluarga, mungkin bisa disunat atau bisa dikonservatif. Jadi kalau tidak ada muncul keluhan, tidak harus disirkumsisi atau disunat tadi gitu. Dan untuk sirkumsisi itu sebenarnya tidak harus menunggu umur ya, bahkan bayi yang baru lahir itu boleh disirkumsisi atau disunat itu tadi. Jadi tidak ada usia-usia khusus kapan paling bagus disunat. Jadi kalau mitosnya kalau katanya disunat sejak bayi terus anaknya pertumbuhannya akan terhambat, itu sebenarnya mitos. Nggak benar. Nggak benar ya. Gitu. Okay. Baik, dokter.
Menarik sekali. Sobat Bahasa FM, silakan untuk yang lainnya boleh langsung aja yuk di 0811301993 untuk telepon dan WA-nya, untuk telepon dan SMS-nya. Untuk WA-nya 0813159931. Nah, untuk ibu hamil nih Sobat Bahasa FM dan anak-anak, bagaimana diagnosisnya, Dok? Apakah mungkin dikasih obat kalau ibu hamil lah semacam itu? Apakah bagaimana dengan ibu hamil? Apakah juga bisa jadi akan terjadi seperti ini batu saluran kemih ini, Sobat dokter? Ibu hamil pun bisa terbentuk batu di saluran kencing, entah itu terbentuk sebelum hamil atau terbentuk selama masa kehamilannya. Anak-anak pun sama. Sebisa mungkin untuk anak-anak dan ibu hamil itu kita lakukan tindakan konservatif sebenarnya. Konservatif itu artinya kita pantau saja. Kalau misalkan dari pemeriksaan USG ada ketemu batu tanpa komplikasi, ya sudah, tanpa komplikasi kita konservatif aja, kita observasi saja, dikasih obat-obat untuk mengurangi nyeri, terus kita pantau. Kalau untuk ibu hamil, kita lakukan tindakan itu selama kehamilannya, yang lebih utama kan bayinya dulu. Jadi kita observasi dulu sampai kira-kira melahirkan. Kecuali kalau misalkan dalam pemantauannya terjadi komplikasi dari batunya, misalkan ibu hamil ini sering demam dalam 1 bulan lebih dari 3 kali demamnya, penyebabnya karena infeksi saluran kencing, maka kita lakukan tindakan. Atau ada nyeri terus menerus pinggangnya yang tidak mereda dengan pengobatan sehingga pasiennya tidak dapat aktivitas karena nyerinya, itu baru kita lakukan tindakan. Dan tindakannya bukan mengambil batunya, tapi kita alirkan kencingnya yang tersumbat karena batunya itu. Atau kita lakukan diversi ya, namanya pemasangan digistent. Jadi untuk mengeluarkan air kencing yang tersumbat karena batunya, dan ditunggu sampai dia melahirkan. Jadi intinya baik anak-anak maupun ibu hamil, jika ada batu sebisa mungkin konservatif, observasi saja. Karena itu akan mempengaruhi ke depannya. Baik. Dan apakah ada terapi umum untuk pasien batu saluran kemih ini, dokter? Iya. Untuk batu saluran kencing sebenarnya kalau obat-obatan itu masih belum ada sampai sekarang. Jadi kalau misalkan kayak yang di pasaran itu ya sebenarnya kalau obat-obatan herbal, kumis kucing itu sebenarnya kalau di bidang kami di urologi itu belum ada data penelitiannya gitu. Yang masih kita lakukan, yang masih berlangsung di Surabaya itu sebenarnya kemarin kita lakukan penelitian menggunakan obat terhadap batu-batu yang ukurannya kurang dari 0,7. Jadi itu yang mungkin bisa dikonservatif dengan obat-obatan. Cuman kalau batu tanpa komplikasi memang tidak kita lakukan apa-apa gitu. Tapi kalau untuk penata laksanaannya batu memang ada tindakan aktif stone removal. Jadi namanya kita lakukan tindakan aktif untuk mengeluarkan batu itu, baik itu dengan endoskopi atau operasi endoskopi ya, minimally invasif, atau dengan pembedahan terbuka. Kalau pembedahan terbuka terutama untuk batu-batu yang ukurannya sudah besar itu dengan endoskopi sudah tidak bisa dilakukan, baru kita lakukan tindakan pembedahan. Tapi kembali lagi tadi, tidak semua batu butuh dilakukan tindakan. Batu yang dilakukan tindakan jika batu itu menimbulkan komplikasi, itu kuncinya. Dilakukan tindakan. Iya, betul. Baik. Kembali ini dari Bapak Ismail, dokter. Saya mau tanya, untuk pemulihan pasca operasi hernia, benarkah tetap menghindari angkat-angkat berat, dan apakah hernia bisa kambuh lagi, dokter? Oke. Hernia kalau di bidang ini sebenarnya agak di luar konteksnya urologi gitu ya. Tapi memang kalau hernia itu kita lihat usianya ya. Kalau misalkan di atas usia 50 tahun kita kalau di urologi kita lihat apakah ini ada gangguan kencing atau tidak. Kadang pasien-pasien yang dengan pembesaran prostat itu terjadi gangguan kencing sehingga pasien itu sering mengejan kalau kencing, sehingga terjadi komplikasi dari pembesaran prostat yang di luar saluran kencing, salah satunya hernia.
Yang penyebab lain misalkan ambien atau hemoroid itu. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang hernia ini, setahu saya kita harus hindari itu memang angkat-angkat berat, mengejan. Jadi kita harus buang air kecilnya harus lancar, buang air besarnya harus lancar. Itu yang harus dihindari. Kemudian apakah hernia ini bisa kambuh lagi? Sangat bisa, gitu. Tergantung aktivitas kedepannya seperti apa. Semakin sepuh hernia itu sangat bisa kambuh lagi, gitu. Baik dokter. Nah, kembali lagi kita ke tema kita, batu saluran kencing, dokter. Kalau misal pasien itu ada alergi terhadap obat-obatan, nah dengan cara apa nih dok untuk mengatasi batu saluran kencing ini? Apakah ada alternatif lain selain untuk pengobatan atau minum obat? Oke. Tetap kembali seperti sebelumnya ya. Kalau dari pemeriksaan ternyata ketemu ada batu di saluran kencing, kita lihat dulu apakah ada komplikasi enggak. Apakah pasien-pasien ini masuk pada pasien yang harus diindikasikan untuk active stone removal. Active stone removal itu misalkan pada pasien-pasien ada batu yang ukurannya lebih dari 1,5 cm. Itu memang harus dilakukan tindakannya. Atau ada batu dengan pembengkakan ginjal, itu harus dilakukan tindakan. Infeksi saluran kencing berulang pada pasien batu juga harus dilakukan tindakan. Itu pasien-pasien yang indikasi untuk dilakukan active stone removal. Kalaupun tidak ada indikasi dilakukan active stone removal, misalkan ada batu tapi tidak pernah sakit pinggangnya, misalkan batu cuma ukurannya 0,5 cm atau 0,4 cm, itu baru kita kasih obat-obatan dengan medical expulsion therapy namanya MET. Itu ada obat-obatan tertentu ya untuk mengeluarkan batu. Itu akan kita berikan kira-kira 1-2 bulan. Tapi kalau misalkan alergi ya udah, kalau enggak ada keluhan nggak usah diapa-apakan, banyak minum mawon, banyak minum air putih. Kalau air putih menurut saya enggak ada yang alergi ya kalau air putih. Jadi kuncinya itu banyak minum air putih, olahraga kalau bisa gitu. Jadi tidak semua pasien itu harus membutuhkan obat untuk batu. Tidak semua pasien membutuhkan obat. Yang penting observasi. Baik. Iya, dan tentunya juga harus ada konsultasi pada dokter, karena dokter lah yang lebih tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kondisi pasien itu sendiri. Iya, betul. Dokter yang akan mengarahkannya untuk pengobatan kah atau observasi kah atau bagaimana gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, dokter, saya pernah sempat baca itu ada namanya batu renal. Apa sih itu, dokter? Oke. Batu renal itu batu di ginjal ya mas. Jadi batu renal itu itu ginjal. Jadi batu yang terbentuk di ginjal. Ada juga batu ureter. Batu ureter itu batu yang di saluran ginjalnya. Batu buli atau batu kandung kencing ya, itu yang di kandung kencingnya. Ada batu uretra itu yang di saluran penis atau di uretra wanita. Itu. Jadi kalau batu renal itu batu di ginjal. Itu gejalanya seperti apa? Apakah sama dengan batu saluran kencing ini kan? Gejalanya hampir ya sama ya. Jadi ada nyeri pinggang sesuai tempat dari batunya itu, kemudian mungkin ada disertai kayak anyang-anyangan, nyeri saat kencing atau kencing ada keluar darah. Kemudian mungkin kalau ada komplikasi dari infeksi, terjadi demam, mual, muntah, itu bisa timbul ke pasiennya. Kadang ada beberapa pasien itu yang datang ke kami itu keluhannya kencingnya berbusa atau kencingnya warnanya kuning. Nah itu kadang takut ini ada batu dok di saluran kencingnya. Itu sebenarnya bukan ya. Jadi kalau kencing berbusa itu belum tentu ada kelainan di saluran kencingnya, entah itu infeksi atau batu, belum tentu. Jadi kencing berbusa sebenarnya ya wajar-wajar saja gitu. Kencing warna kuning, baik kuning pekat atau kuning yang cerah itu ya itu normal semua. Itu tergantung dari jumlah cairan yang kita minum. Ngomong tentang warna kencing nih dok, boleh dong kita kasih sedikit wawasan tentang warna-warna kencing itu. Artinya warna ini sampai ke normal itu seperti apa? Jadi kita lebih waspada, lebih paham gitu dokter. Untuk memantau kesehatan ginjal kita paling sederhana itu kita lihat pola kencing kita ya.
Dalam sehari normalnya kita kencing itu 6 sampai 8 kali. 6 sampai 8 kali itu kalau menunjukkan jumlah cairan tubuh kita itu cukup gitu ya. Yang kedua, tiap kencing jangan langsung dibuang, harus dilihat kencing kita itu warnanya apa. Itu paling gampang untuk melihat kesehatan ginjal kita. Warna kencing normal itu dari kuning atau kuning yang pekat ya, sampai yang cerah atau bening. Nah, kalau kuning yang pekat itu artinya bukan berarti ada batu atau ada infeksi di saluran kencing kita, tapi itu menunjukkan status hidrasi atau status cairan tubuh kita. Kalau terlalu kuning berarti kita kurang cairannya, kurang minumnya. Nah, kalau yang paling bagus itu sampai cerah atau bening. Itu kalau untuk warna kuning, warna kencing ya. Yang tidak normal untuk saluran kencing, untuk kencing itu kencing warna merah atau kencing darah. Itu berarti ada sesuatu yang tidak normal dari saluran kencing kita. Baik itu mulai dari sakit batu saluran kencing, kemudian infeksi saluran kencing, atau yang bahkan paling yang kita takutkan itu ada tumor atau massa atau benjolan ya di dalam saluran kencing kita. Jadi warna yang normal untuk kencing adalah kuning sampai bening. Selain di luar itu warna yang abnormal di kencing. Biasanya saya kalau kencing saya bening itu biasanya lebih terlihat di saat saya ada di pegunungan. Sering kencing, tapi bening aja. Wah, itu bagus sih. Tapi kalau udah kembali lagi ke kota kayaknya udah warna-warni kencing saya, Pak. Iya, karena memang luar biasa kalau di pegunungan bawahnya pengen kencing aja gitu. Oke, menarik sekali dokter. Nah, untuk Anda Sobat Basa FM boleh silakan, masih ada waktu kesempatan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami. Baik, Dokter Zulfikar, kali ini saya juga ingin tanya untuk penyembuhannya sendiri nih. Penyembuhan untuk pasien terkena batu saluran kencing dengan batu ureter atau tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter itu, apakah penyembuhan ini juga akan 100%? Ya. Artinya apakah ada seperti yang dokter bilang kayak hernia tadi, akan kambuh lagi atau bagaimana kalau batu saluran kencing ini? Iya. Ya, ini yang jadi problem ya. Memang pasien batu saluran kencing itu agak susah penanganannya. Bukan susah untuk tindakannya ya. Batu-batu yang sudah kita bersihkan, misalkan sudah dioperasi, sudah dilakukan tindakan endoskopi ataupun sampai tindakan bedah terbuka, dapat beberapa bulan, 3 bulan atau beberapa tahun kemudian sakit lagi. Terus diperiksa ternyata kok ada batu lagi. Nah, itu yang sering ditanyakan sama pasien. Dok, saya sudah dioperasi, sudah dibersihkan, kok ada lagi batunya? Apakah sebelumnya operasinya tidak bersih atau tindakannya gagal? Sebenarnya tidak begitu. Jadi sebenarnya batu saluran kencing kalau sudah dibersihkan baik endoskopi atau bedah terbuka itu sudah bersih. Cuman karena kembali lagi penyebab terbentuknya batu ini paling banyak karena faktor genetik, lingkungan, pola hidup, maka bisa berulang lagi. Nah, itu yang akan sering kita sampaikan ke pasien, bahwa ini sudah kita bersihkan, Pak, Bu, ini sudah kita bersihkan, ini USG-nya sudah bersih, tapi yang harus diingat batu ini adalah kejadian yang bisa berulang, bisa muncul lagi batunya. Jadi harus mulai memperhatikan pola hidupnya. Banyak minum air putih, paling tidak 2 liter atau disesuaikan dengan usianya. Kemudian olahraga, aktivitas fisik itu minimal yang harus kita lakukan. Kemudian yang lainnya akan mengikuti dari hasil pemeriksaan batu atau batu yang kita analisa itu. Iya, oke. Sobat Basa FM silahkan. Nampaknya tadi sudah ada karena kita masih dalam tengah-tengah obrolan. Jadi ya dimatikan, teleponnya boleh disambung lagi Bu Arifa. Juga Pak Anton, silahkan saja untuk Anda bergabung kembali bersama kami di 081 13 019 931. Dokter, kalau boleh tahu juga kita kadang-kadang juga kita kan nih oke, baik. Kembali saya coba berikan kesempatan untuk pendengar kita. Assalamualaikum. Ngobrol santai. Iya. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa? Baik, Bang Salwan ya. Bang Salwan di mana, Bang Salwan? Kencing coklat.
Oke. Baik, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Salwan Ya. di seputaran Tal Kandang. Kalau kencing warna coklat itu kita harus lihat dulu ya. Kuning yang pekat itu juga warnanya hampir sama seperti coklat ya. Bisa jadi karena kurang cairan atau kurang minumnya, itu bisa jadi seperti itu. Kadang warna coklat itu juga mungkin ada darah yang tersamar dalam kencingnya. Jadi tidak selalu merah. Kalau kencing merah itu pasti darahnya banyak. Tapi kalau cuma darahnya sedikit, itu mungkin warnanya agak kecoklatan gitu nggih. Nah, untuk lihat apakah ini ada problem atau enggak, selain warna kencing itu coklat, ya harus dilihat ada keluhan lain enggak. Misalkan apakah sering ada nyeri pinggang atau sebelumnya pernah kencing keluar batu, itu harus dievaluasi juga. Kalau misalkan sebelumnya pernah kencing keluar batu, sekarang kok kencingnya sering warnanya coklat, itu kita harus hati-hati, mungkin ada batu yang muncul lagi. Atau sebelumnya warna kencing saya kok coklat, terus kalau malam setiap 3 hari kadang agak sumer-sumer, agak tidak nyaman, tubuhnya itu agak demam ya. Nah, itu kita harus hati-hati, mungkin ini ada infeksi di saluran kencingnya, entah itu di daerah ginjal, di kandung kencing, itu harus kita lihat. Jadi sebenarnya bukan cuma lihat air kencingnya, tapi kalau misalkan takut ada sesuatu, lihat dulu yang lainnya, apakah ada nyeri pinggang atau ada keluhan yang lain, demam, macam-macam itu. Gitu. Dokter, apakah sakit pinggang itu selalu diagnosis atau divonis, oh berarti ini ada gejala ginjal, gejala batu saluran kencing? Apakah semua sakit pinggang akan seperti itu? Kalau ada nyeri pinggang sebenarnya tidak selalu dari ginjalnya ya. Banyak organ di daerah pinggang itu, mulai dari ginjal itu sendiri atau salurannya, ada otot, ada tulang juga. Ada organ-organ lain. Kalau yang sebelah kanan itu mungkin ada kandung empedu, ada liver, yang sebelah kiri ada limpa. Nah, itu harus kita lihat. Kalau nyeri dari ginjal itu, koliknya itu nyerinya itu spesifik ya. Jadi ada menjalar nyerinya. Ada nyeri ke bagian perut depan atau nyeri sepanjang saluran kencingnya ke bawah, bahkan sampai ke testis atau ke penis atau ke saluran perut bawah ya. Kemudian ada pola kencingnya yang ada gangguan, misalkan ada anyang-anyangan, pernah kencing keluar batu atau kencing keluar darah. Nah, itu baru kita curiga ke arah ginjal. Atau kalau waktu dilakukan pemeriksaan, dilakukan ketok ginjal, spesifik nyeri sekali, sampai kesakitan sekali pasiennya. Itu spesifik ke arah ginjal. Tapi tidak selalu nyeri pinggang itu berasal dari ginjal. Bahkan kalau yang pasien yang sepuh-sepuh ya, usianya sudah di atas 50-60 tahun, nyeri pinggang itu paling sering malah dari tulang atau ototnya. Mungkin karena sudah usia. Iya, juga. betul. Terus juga banyak kerjaan mereka yang kadang-kadang juga harus memerlukan pinggang yang harus sakit. Iya, betul, seperti itu. Duduk dan lain sebagainya. Posisi duduk juga berpengaruh dengan pinggang ya, dokter ya? Sangat duduk yang baik itu seperti apa sih, dokter? Boleh dikasih tahu? Kadang-kadang kita kan juga ini hampir banyak orang pengendara motor jarak jauh. Itu seperti apa sih posisi untuk duduk yang baik dengan perjalanan cukup jauh, baik itu naik bis atau naik mobil, motor atau di kantor? Ya, kalau untuk memicu batu saluran kencing, memang ada yang namanya sedentary life ya. Sedentary life itu orang yang suka duduk terus. Jadi pekerja-pekerja kantoran itu angka kejadian batunya lebih tinggi karena sedentary life tadi itu ya. Duduk itu sebenarnya tidak boleh terlalu lama ya, itu kuncinya yang pertama. Duduk itu sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Kadang memang kan sampai ada dibuatkan jam yang mengingatkan kalau kita duduk sudah terlalu lama. Terus ada alarmnya untuk dibuat gerak dulu. Nah, duduk itu sebenarnya hanya dibatasi antara 30 sampai 1 jam. Di atas itu harus diregangkan ototnya atau tubuhnya itu paling tidak berdiri atau dibuat jalan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh duduk terlalu lama. Kemudian untuk posisi duduk sendiri ya
paling enggak yang ergonomis ya, artinya kita tidak terlalu membungkuk ke depan, jadi yang paling enggak ada sandaran untuk yang di tulang belakangnya itu posisi duduk yang paling tidak terlalu menekuk. Nah, satu lagi nih dokter, untuk konsumsi minuman. Ini kadang-kadang orang juga asal minum aja nih dokter. Kadang-kadang khususnya untuk soft drink gitu. Iya betul. Ini kan hampir orang itu semuanya air itu malah disepelekan. Iya, air putih. Ya, jujur saja kebanyakan orang disepelekan. Lebih suka ke kayak manis-manis, teh, kopi, soft drink lah ya, dan lain-lain, sirup-sirup dan lain sebagainya. Hal-hal apa sih yang sebenarnya memang kita, artinya memang bukan berarti nggak boleh, tapi diwaspadai aja, maksudnya dikasih jarak-jarak. Minuman apa sih yang juga berpengaruh pada kencing kita, dokter? Oh iya. Kalau untuk minum, yang pertama jumlahnya ya. Kita harus lihat dulu jumlahnya. Yang tadi saya bilang untuk 2 liter itu sebenarnya harus disesuaikan sama usianya juga. Kalau misalkan pasien-pasien usianya sudah 70, 80 dengan ada komorbid sakit jantung, dikasih 2 liter ya tambah sesek pasiennya. Walaupun ada batu di saluran kencingnya, kita tidak bolehkan seperti itu. Jadi tetap harus disesuaikan sama usianya. Tapi kalau usianya masih 30, 40 tahun, ada batu ya kita anjurkan harus banyak minum gitu. Itu yang pertama mengenai jumlah. Kemudian yang kedua mengenai jenisnya, jenis cairan yang masuk ke dalam tubuh. Yang paling bagus sebenarnya adalah air putih, karena air putih itu tidak ada muatan tidak ada kandungan yang lain, hanya air H2O ya, mineral-mineral yang bagus untuk tubuh. Sedangkan untuk minuman yang lain seperti soft drink gitu, yang bersoda itu sebenarnya di dalam itu banyak kandungan natriumnya. Nah, natrium atau garam itu tidak dianjurkan konsumsinya lebih dari 1,5 gram sehari gitu. Nah, kalau natrium atau garam, kristal garam itu terlalu banyak dikonsumsi bisa memicu terbentuknya batu di saluran kencing. Kemudian minuman-minuman yang banyak mengandung kalsium oksalat seperti teh, kopi itu juga sangat mempengaruhi terbentuknya batu di saluran kencing. Tapi bukan berarti kita tidak boleh minum minuman seperti itu ya, tapi harus dibatasi. Nah, baik sekali dokter, terima kasih banyak nih dokter. Kita udah ngobrol banyak sekali, mudah-mudahan terpuaskan ya Sobat Bahasa FM. Nanti juga kalau semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, insya Allah kita bisa sambung lagi lah. Nah Sobat Bahasa FM, kita break dulu untuk Dr. Zulfikarnya. Kali ini saya mau bertemu dulu sama satu narasumber lagi, yang beliaunya ini adalah marketing dan humas dari Rumah Sakit Elizabeth. Kita ketemu dulu sama Pak Rozi. Assalamualaikum Pak Rozi, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam Mas Bobi, ketemu lagi ya kita dengan Rumah Sakit Elizabeth. Jangan bosan-bosannya Mas Bobi ya, dan juga untuk warga Kota Situbondo, Sobat Bahasa FM, selamat berjumpa kembali dengan kami Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Waduh, kalau sama Pak Rozi ini rasa-rasanya memang pengennya tuh pengen semangat aja. Apalagi kayaknya dia tuh punya jiwa-jiwa pengen jadi siaran radio gitu ya. Enggak juga. Oh iya, karena cara ngomongnya udah beda gitu ya. Karena udah prosesi sekali gitu, menggebu-gebu. Pak Rozi, ngomong-ngomong tentang Rumah Sakit Elizabeth. Nah, ada hubungannya dengan tema kita pagi ini tentang batu saluran kencing. Nah, dari Rumah Sakit Elizabeth ini, sebelum kita ke fasilitas-fasilitas yang ada saat ini, dan kira-kira apa sih yang terbaru sekarang yang ada di Rumah Sakit Elizabeth untuk pelayanan terbaik untuk masyarakat Situbondo dan sekitarnya. Kira-kira untuk tema kita batu saluran kencing ini, apakah memang ada fasilitas tersendiri kah untuk tema kita pagi ini? Ya, silakan, tentunya Mas Bobi dan juga Sobat FM yang berbahagia. Pagi ini kita menghadirkan Dr. Zulfikar, ahli dokter spesialis urologi yang ahli dalam bidang perkencingan. Perkencingan, kalau lebih mudah bagi orang awam, perkencingan ya. Tentunya kami juga menyediakan fasilitas terkait dengan layanan beliau adalah jam prakteknya dok ya, hari jam praktek hari Senin, Rebu, dan Jumat. Rabu dan Jumat ya. Jamnya dok. Kalau Senin sama Rebu itu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kalau hari Jumat itu jam 5 sore sampai jam 7. Oh,
jam 7 Kalau prakteknya. malam, ya. Oke, Nggih. baik, siap. Ya, selain tempat prakteknya dan juga jam-jam prakteknya beliau, juga kami sediakan juga untuk pemeriksaan diagnosis. Kami siapkan juga USG ya untuk diagnosis penyakit batu di saluran ginjal dan ginjalnya juga. Dan kemudian juga kami berikan fasilitas juga bila mana ada ketahuan batu kemudian harus dikeluarkan oleh beliau, kami siapkan kamar operasinya dengan menggunakan teknik endoskopi urologi berupa URS tanpa pembedahan, jadi non invasif. Jadi pasien dibuat senyaman mungkin ya dok ya, kalau memang bisa dilakukan dengan URS namanya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, apa saja sih sekarang yang lagi terbaru fasilitas di Rumah Sakit Elizabeth? Boleh dijelaskan Pak Rozi, dan seperti apa sih cara pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat? Baik, siap Mas Bobby dan juga kawan-kawan semuanya Bas FM. Saat ini rumah sakit lagi ini terkait dengan upaya atau usaha ikhtiar bagi pasangan muda pasutri yang belum mempunyai keturunan yang akan siapkan dengan klinik fertilitas. Nah, kebetulan klinik ini bekerjasama dengan Morula ya, yang tersebar di seluruh kota di seluruh Indonesia, sehingga silakan saja bila mana ada pasangan suami istri yang sudah berapa tahun menikah belum diberikan keturunan, silakan untuk berkonsultasi di Rumah Sakit Elizabeth Subondo di klinik fertilitas dengan Dokter Ira dan Dokter Afiat tentunya. Dan silakan untuk berkonsultasi di hari-hari yang sudah dijadwalkan oleh beliau. Iya, betul sekali Sobat Bas FM. Seperti yang Anda dengar setiap saat iklan di Radio Bas FM tentang layanan fertilitas dari Rumah Sakit Elizabeth ini memang khusus untuk pasangan yang selama ini artinya belum dikasih atau susah masih ya untuk khususnya tentang kesuburan itu sendiri ya. Oke, dan dari Rumah Sakit Elizabeth saat ini sedang atau bahkan sudah siap untuk melayani. Sudah siap untuk melayani. Ya, nah, untuk itu sendiri dokter kapan untuk fertilitas itu sendiri? Ya. Untuk dokter Ira itu di hari Sabtu jam 18 sampai jam 21, sedangkan dokter Afid hari Rabu ya, jam yang sama di jam hari Jumat kalau di fertilitasnya. Hari Jumat dokter Afiat. Jam 18 sampai 21 juga ya. Iya, tentunya dengan beberapa tahap-tahapan. Yang pertama adalah konsultasi kesuburan tentunya dengan pemeriksaan fisik dan diagnose dengan menggunakan beberapa alat ya, OSG, transvaginal namanya bagi ibu-ibu, dan juga kemudian pemeriksaan semen. Okay. Ini baru berapa lama nih dokter? Kalau di launching sekitar tanggal 1 Maret 2002 masih hangat, ya? Masih hangat bagi keluarga semuanya. Sehangat inkubator. Enggak lah ya. Oh, enggak ya. Oke. Untuk Rumah Sakit Elizabeth ini sendiri. Nah, selain fasilitas-fasilitas yang seperti yang terbaru tadi ada fertilitas. Fasilitas apa lagi kah untuk kenyamanan yang bisa diberikan Rumah Sakit Elizabeth untuk seluruh pasien dengan gejala apa saja? Oke. Baik, untuk para sobat FM, Bas FM yang misalkan ini berhalangan ke rumah sakit terkait dengan kondisi kesehatan ataupun terkait dengan masalah-masalah yang lain, kesibukan dan sebagainya, kami menghadirkan juga untuk melakukan pemeriksaan via online ya. Kita buat namanya IHC Telemed ya. IHC ini bisa diakses melalui atau bisa download di Play Store dan kemudian bisa diakses di seluruh Indonesia karena jaringan kita sudah beredar dari Sabang sampai Merauke. Jadi seluruh Indonesia sudah bisa mengakses IHC Telemedicine ini, karena ini adalah jaringan IHC yang merupakan grup daripada rumah sakit ex-BUMN seluruh Indonesia di bawah PT Pertamina Amerika, anak perusahaan dari Pertamina sekarang. Jadi silakan saja bila mana Anda berada di kota-kota lain, bila memerlukan konsultasi dokter, silakan untuk download IHC Telemed ini di Play Store dan pastikan Anda bisa menggunakannya. Cukup enak dan cukup nyaman, dan harganya juga sangat kompetitif dan terjangkau bila dibandingkan dengan platform yang lain yang sejenis gitu maksudnya. Baik. Nah, untuk pelayanan dari Rumah Sakit Elizabeth sendiri, apakah juga layanan apa saja yang bisa dirasakan oleh pasien itu? Jadi lagi catering sehat. Nah, kita ada manajemen catering sehat ini yang sudah banyak
dinikmati oleh masyarakat Situbondo karena sudah banyak repeat order dari para pengguna jasa catering ini. Anda silakan untuk menelpon di rumah sakit ya terkait dengan nomor kontaknya untuk menu sehat ini, dan silakan untuk berkonsultasi langsung dengan ahli gizi kami ya. Menu-menu yang kami siapkan adalah untuk menu sehat adalah menaikkan berat badan pasca operasi tanpa penyakit penyerta, menu ya. Kemudian untuk personal meal box juga kita siapkan tanpa ada embel-embel permintaan request tertentu. Kemudian juga untuk ibu-ibu yang lagi hamil yang sering mual dan muntah di hamil muda itu bisa kita siapkan menu-menu bagi beliau ya. Kemudian juga ada untuk khusus menu-menu bagi ibu yang menyusui, juga diet tertentu dengan diet rendah kalori, diet rendah lemak, diet dengan penyakit jantung, diet dengan rendah purin yang masuk dalam kategori penyakit batu saluran kencing tadi, dan ginjal dan urusan ginjal. Kemudian juga diet untuk hipertensi dan lain-lain, juga diet untuk pasien-pasien dengan darah gula atau diabetes mellitus. Silakan konsultasi di ahli gizi kami, dan kami siap untuk mengirim pesanan Anda sampai di depan rumah Anda. Wah, ini khusus buat untuk yang punya program-program kayak diet, program sehat, supaya juga terukur mana-mana makanan-makanan yang memang harus dikonsumsi dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Betul. Supaya nggak sia-sia di dalam tubuh kita, gitu ya. Dan merdekalah bakteri baik yang ada dalam tubuh kita, begitu ya. Oke. Dan lagi home care yang lagi bisa home care, betul. Yang sering kita dengar di radio Bahasa FM. Home care kita siap meluncurkan seluruh tenaga kesehatan kita, baik dokter, perawat bidan maupun lain-lain, fisioterapi. Kita siap untuk melayani warga kota Situbondo, menghadirkan tenaga kesehatan di rumah Anda. Langsung datang. Betul. Iya. Ahli kesehatan itu ke rumah. Dan kemudian IGD kami siap 24 jam dengan ambulan yang siap juga 24 jam untuk siap menjemput para pasien bila mana dibutuhkan, dan ada kendala dengan kendaraan bila mana mengantar pasien ke rumah sakit Elizabeth. Gratis ya. Oke, siap. Dan ada lagi kan harus? Iya, ada PECO. PECO itu operasi katarak. Untuk mengeluarkan katarak bila mana ada usia-usia sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, biasanya terjangkit oleh katarak yang mengganggu penglihatan, sehingga di rumah sakit sudah ada layanan operasi PECO untuk mengangkat katarak itu dengan tanpa sayatan. Dan ini kalau BPJS gratis, nggak ada tambahan biaya apapun. Dan kami juga komitmen bagi seluruh warga Kota Situbondo, bila Anda berobat ke rumah sakit Elizabeth maupun baik rawat jalan maupun rawat inap, kami berkomitmen tidak akan menarik biaya iuran apapun kalau Anda menepati kelas yang sesuai dengan hak Anda semuanya. Nah, untuk yang katarak ini, Pak, apakah ada timingnya, ada waktunya kah, atau anytime, kapan saja? Ya, tentunya harus konsultasi dulu dengan dokter mata yang ada di rumah sakit Elizabeth. Ada Dr. Edi dan Dr. Yoyo. Pastikan Anda semua sudah menyimpan jadwal prakteknya beliau, dan kemudian berkonsultasi. Nah, kemudian akan diacarakan oleh beliau, dijadwalkan dengan beberapa orang, ada temannya, maksudnya tidak sendirian, jadi rame-rame sepertinya gitu. Jadi tidak sendirian, tidak menderita sendirian. Oh iya, begitu ya. Berjamaah maksudnya. Baik, penderitaannya dibagi-bagi rata, kesenangannya juga, ntar selesainya juga bareng-bareng juga. Baik, ada lagi kah? Sudah, itu saja. Luar biasa sekali. Oke. Jangan lupa ikuti kami di media sosial, Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga YouTube kami, channelnya, dan juga website kami, sehingga Sobat Bahasa FM bisa melihat seluruh aktivitas maupun promo-promo yang ada di Rumah Sakit Elizabeth. Gitu, Mas Bobi. Oke, terima kasih Pak Rozi selaku marketing dan humas Rumah Sakit Elizabeth, juga Dr. Zulfikardian Paradelan. Nah, satu lagi deh, gimana sih tipsnya supaya kita bisa hidup sehat untuk terhindar dari namanya batu saluran kencing? Sekali lagi, Pak Dokter. Iya. Jadi tips untuk hidup sehat supaya tidak terbentuk batu saluran kencing, yang pertama cairan. Ya. Cairan. Kunci utamanya cairan. Usahakan kalau usianya memang masih muda, lebih banyaklah minum air putih. Minimal tadi 8 gelas sehari atau 2 liter. Yang kedua, lifestyle-nya harus bagus. Ya, lifestyle-nya harus bagus artinya banyaklah olahraga, minimal tadi 30 menit sampai 1 jam dalam seminggu, minimal 3 kali. Kemudian jangan terlalu banyak duduk, terus makan makanan yang sehat, lebih banyak buah sayur gitu ya.
Ya. Harus tetap hidup sehat, olahraga, istirahat gitu ya dokter ya. Terus ada lagi? Mungkin satu lagi. Apa lagi? Kalau misalkan memang pernah kencing ada keluar batu, jangan dianggap remeh gitu nggih. Yang bisa terjadi kalau pernah kencing keluar batu, yang pertama mungkin memang sudah keluar semua gitu nggih. Jadi kalau sudah keluar semua tapi pernah kencing keluar batu, yang kita lakukan harus mencegah supaya itu tidak terbentuk lagi ke depannya. Yang kedua, kalau pernah kencing keluar batu, bisa jadi di dalam situ masih ada sebenarnya sisa batunya. Jadi yang keluar itu pecahan batunya. Jadi masih ada yang mungkin lebih besar yang nyantol di dalam. Nah itu kalau bisa segera mungkin dilakukan pemeriksaan. Sehingga kalau memang ukuran batunya masih kecil, kita tidak sampai membedah. Karena kalau sudah membedah itu pasti efeknya itu akan jangka panjang ya. Karena ada bekas sayatan macam-macam, akhirnya nanti kedepannya akan mengganggu aktivitasnya. Kalau sebisa mungkin yang tadi sudah disebutkan, di Elizabeth pun sudah ada tindakan endoskopi untuk saluran kencing. Jadi untuk batu-batu yang ukurannya kurang dari 2 cm, kita tidak perlu membedah di tubuhnya pasiennya. Cukup dengan tindakan endoskopi, kita pecah batunya, kita keluarkan gitu. Dan yang paling penting sebisa mungkin harus dievaluasi. Kalau kerusakan ginjalnya sudah permanen, nanti akan menyesal ke depannya. Jadi kalau ginjal apalagi dua-duanya sudah rusak semua, nanti malah jatuhnya ke kondisi gagal ginjal kronis dan akhirnya hidupnya akan tergantung sama alat cuci darah. Itu yang harus kita hati-hati. Dokter, terima kasih banyak. Ya. Penjelasannya, jawabannya, tipsnya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, khususnya buat kita yang selalu kadang-kadang lupa tentang kesehatan kita. Dan kita akan selalu sadar di saat Allah sudah ngasih teguran. Iya, betul. Jadinya nanti baru deket-deket sama dokter gitu ya iya, kan. Betul. Ya udah jadi SKSD ya, masuk dekat gitu ya. Selalu konsultasi gitu ya, curhat-curhatan. Dokter Zulfikar Dian Paradilan, spesialis urologi Rumah Sakit Elizabeth, terima kasih banyak sudah hadir di pagi ini. Pak Rozi, marketing dan humas Rumah Sakit Elizabeth juga terima kasih banyak. Insya Allah di lain kesempatan. Insya Allah. Bulan Ramadan Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, keberkahan buat kita selalu menjalankan ibadah Ramadan Insya Allah dengan tuntas dan Idul Fitri dengan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Sobat Basa FM, itulah tadi obrolan santai kita, ngobrol santai bersama Dr. Zulfikar Dian Paradilan dari urologi Rumah Sakit Elizabeth dan juga Pak Rozi selaku marketing dan humas Rumah Sakit Elizabeth. Insya Allah lain kesempatan kita akan bisa bersua kembali dengan obrolan santai lainnya.